Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hayuningsi, BP 19207. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkat laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Ya, adapun karakteristik anak usia dini itu usia 0 sampai 1 tahun mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Yang kedua, usia 2 sampai 3 tahun di mana sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dari keinginan belajar luar biasa, mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, diawali dengan bercolete, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas makna yang diucapkannya. Yang ketiga, mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak disertai pada bagaimana lingkungannya memperlakukan dia. Yang ketiga, usia 4-6 tahun. Usia 4-6 tahun memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal itu bermanfaat untuk pengembangan otot-otot kecil maupun besar seperti memanjat, melompat, dan berlari. Yang kedua, perkembangan bahasa yang semakin baik. Anak sudah mampu memenuhi pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya itu karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat dari beberapa ciri khas, yaitu perkembangan jasmani, fisik, dan motorik. Perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik sesuai dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang. Gerakan-gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya, serta cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah, bahkan sering berlebihan gerak atau overactivity. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan pada dasar berhubungan dengan konsep-konsep yang dimiliki dan tindakan kognitif seseorang. Oleh karenanya, perkembangan kognitif seringkali menjadi sinonim dengan perkembangan intelektual. Dalam proses pembelajaran, seringkali anak dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat terkomunikasi. Dalam pengertian ini tercangkup semua cara untuk berkomunikasi, sehingga pikiran perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata atau kalimat, banyak lambang, dan gambar. Yang terakhir, perkembangan emosi. Setiap orang mengikuti pola perkembangan emosi yang sama sekalipun dalam variasi yang berbeda. Variasi tersebut meliputi segi frekuensi, intensitas, dan jangka waktu dari berbagai macam emosi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.